Menurut kamu ramalan itu seperti apa sih? Ramalan. Ya, Ramalan. kayak suatu prediksi gitu. Kalau misalnya seseorang sudah memprediksikan hidup kamu, gimana rasanya? B aja sih, buat apa mah? Nggak takut was-was gitu? B aja, kita kan bawa karma. Ya pemirsa, Indonesia saat sekarang ini tengah dihebohkan dengan berita tsunami atau prediksi ramalan terkait dengan tsunami setinggi 20 meter loh. Dan itu membuat was-was. Ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita tuh bisa mawas diri kalau ada orang yang meramal atau memprediksikan kita. Negatifnya takut. Oke, that is ramalan. Kalau dilamar gimana? What? Pemirsa, telah tersebar di mana-mana bahwa ITB dan BMKG melakukan riset tsunami 20 meter yang ditengarai akan terjadi di selatan pantai daripada Pulau Jawa dengan kekuatan gempa 9,1 magnitudo dan gelombang 20 meter. Yang akan disampaikan detail dalam mitigasi seorang dosen teknologi geofisika ITB, Endra Gunawan. Oleh Pak Dr. Aam dilakukan simulasi menggunakan model hasil inversi GPS kalau di Jawa Barat saja untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten, Bapak Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Blitar ini, Bapak Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama seperti yang terjadi di Tohoku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat seperti tadi bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunami-nya, sebelah timur sekitar 12 meter, namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama, Bapak Ibu. Kira-kira di sepanjang pantai selatan ini bisa 5 meter tinggi tsunami-nya. Pernah nggak sih kamu tuh ada yang ngeramal di hidup kamu? Untuk kehidupan sehari-hari apa gimana? Iya, jangka panjang, masa depan gitu. Ada sih yang bilang, tapi gimana ya, cuek aja ya. Cuek aja. Kamu tahu Denny Darko nggak? Tahu sih dikit. Kamu mau dengar nggak ramalan Denny Darko tentang Indonesia? Gimana? Simak yuk. Yuk. Kemungkinan gempa atau aktivitas tektonik yang akan menyertai atau disertai dengan tsunami yang berpotensi akan menghantam selatan Pulau Jawa setinggi hingga 20 meter itu akan terjadi dalam waktu dekat. Apakah memang itu harus kita waspadai atau itu hanya ya namanya juga ilmuwan tugasnya kan cuma memperingatkan. Nah, kita akan segera tahu. Oke, nah ini adalah jawaban untuk kalian semua yang menanyakan beneran apa enggak sih. Bahkan katanya kota kelahiran saya Tulungagung di mana ayah saya masih tinggal di sana itu akan terdampak salah satunya. Oke, kita langsung akan lihat. Yang pertama adalah adanya kartu The World. Kalau pertanyaan ini ditanyakan apakah tsunami itu akan terjadi? Pasti terjadi. Masalahnya kapan? Ilmuwan di ITB berdasarkan monitoring dan juga modeling itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat di tahun ini akan terjadi aktivitas tektonik pergeseran lempeng yang memang ya kalau sudah pernah terjadi ratusan tahun yang lalu dan bumi ini berputarnya yang di situ-situ aja, artinya itu pasti akan terjadi. Dan melihat kata The World dan kartu The World ini jelas bahwa ini semua akan terjadi. Sesuatu yang ada di masa lampau ini akan terjadi. Cuma kapan atau tepatnya kapan
kita nggak akan tahu. Nah, tapi kalau ilmuwan ITB yang ngomong, bukan karena alma maternya sama dengan saya, artinya kemungkinan melesetnya sedikit. Nah, ini semua sudah disampaikan, dan dengan sebuah perhitungan yang teliti dan penelitian yang lama, mereka pun mencoba untuk memodelkan itu. Konon katanya tsunami-nya ini akan tingginya itu antara rata-rata 4-5 meter. Terus kemudian ada yang 14 meter, paling tinggi itu akan 20 meter. Dan ini akan menghantam paling berat di Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini mungkin karena pulaunya itu bentuknya benar-benar bisa mengarah ke pantai selatan. Kalau di Jawa Tengah mungkin ada Teluk dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, dengan ini semua artinya apa? Artinya ini semua harus diberitakan dengan lebih cepat. Orang-orang ini harus dibuat siap-siap. Nah, tapi kan cuman di selatan Pulau Jawa aja atau di selatan Indonesia saja, dan kita nggak tinggal di tempat itu, jadi kita nggak perlu takut. Oh, tidak semudah itu, Farguso. Kalau ternyata terjadi di satu tempat, akan ada dampak ekonomi, dampak juga politis mungkin, atau bahkan kita nggak punya kerabat, teman, saudara yang ada di sana. Nah, maka dari itu peringatkan mereka, beritahukan bahwa ini akan terjadi sehingga mereka akan bisa bersiap-siap dengan lebih cepat. Kartu ini menunjukkan hal tersebut. Nah, berikutnya lagi, kita jangan terus kemudian merasa aduh bencana lagi, musibah lagi. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Karena di balik semua kesulitan itu pasti ada sebuah kemudahan. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa negara kita menjadi negara yang subur adalah karena negara kita banyak sekali dilalui oleh ring of fire. Banyak kali gunung berapi yang ada di sekitarnya, sehingga letusannya setelah puluhan dan ratusan tahun itu membuat tanahnya menjadi subur, sehingga menanam apapun ini akan bisa tumbuh. Kalau kata Bimbo, menanam tongkat kayu langsung jadi tumbuhan seperti itu. Nah, ini juga seperti di kartu tarot, di mana tongkat kayu kalau ditanam bisa tumbuh menjadi pohon dan akan bisa memberikan kebermanfaatan ke orang-orang di sekitarnya. Nah, lebih dari itu, jangan juga sampai hal ini menjadi sebuah hal yang membuat kita jadi psikosomatis, ketakutan berlebih. Padahal ini adalah sebuah pengetahuan, sebuah pengumuman, satu hal yang positif yang harusnya bisa kita ambil sehingga kita bisa bersiap jauh hari sebelumnya. Kamu cinta Bali nggak sih? Bali is my life. Wow. Terus kamu tahu dong YouTuber ternama di Bali yang menceritakan tentang Bali dan sekitarnya? Ya, banyak sih YouTuber yang menceritakan tentang Bali. Jangan katakan itu aku. Ya, termasuk lah. Kemudian kamu tuh tahu nggak sih ekspedisi alam lain Gus Robin? Ya, pernah sih dengar-dengar. Hebat kan? Iya. Kamu mau dengar ramalannya dia tentang tsunami 20 meter? Gas yuk. Gasnya kemana? Nonton. Oke. Mohon maaf sedikit ya, saya kurang enak badan, jadi panas dalam sedikit, kadang batuk-batuk. Jadi kalau nanti saya batuk-batuk jangan tertawa ya. Nggak akan tertawa ya. Saya coba untuk menerawangnya lagi ya. Ya, silakan. Jadi tsunami dulu ya. Tsunami dulu. Benar sih, begini sistemnya ya. Ini yang berbahaya, adanya gempa, air surut masuk ke laut, air, pokoknya ciri-cirinya nanti air akan surut dulu. Memang seperti itu. Surut dan angin itu seperti sunyi, tapi gelap dia, apa namanya, seperti mendung gelap di atas, namun sunyi dia. Keadaan sunyi di laut. Air masuk ke dalam. Hari itu juga naik langsung menyapu. Jadi awalnya ada gempa. Ya, ada gempa. Di daerah mana itu gempanya? Gempanya cukup besar. Lumayan. Lalu air di laut surut.
Lalu tiba-tiba ada angin sunyi gitu lah ya. Iya. Angin yang sunyi, Ikan tuh seperti bergelimpangan gitu ya? bergelimpangan seperti di Aceh dulu. Oh iya, iya, iya. Seperti itu memang kasusnya, mirip. Ada ikan banyak bergelimpangan. Nah, ketika keadaan seperti itu lari, Oh, maksudnya menghimbau gitu ya? ya lebih baik lari, jangan ambil ikannya ya. Iya. Daripada kita nyawa taruhannya, daripada kita dapat ikan untuk digoreng atau dimasak di rumah, nyawa itu lebih penting. Iya. Memang ini kejadian juga waktu di Aceh dulu ya. Ya. Ini pelajaran sih. Pelajaran sebenarnya. kita untuk kedepannya, kalau ada seperti itu, lari ke tempat yang lebih tinggi. Pakai sepeda boleh, pakai mobil boleh. Ya, dan prediksinya ini bukan prediksi ya, tapi hasil dari ilmuwan tersebut mengatakan hampir 20 meter dia. Ini pun juga diamini oleh BMKG. Apakah benar setinggi itu? Iya, hampir mirip seperti, ya mirip lah 11-12 sama Di Aceh. di Aceh. Itu akan memakan korban yang luar biasa. Kalian tahu kan tsunami Aceh itu seperti apa dulunya, mengerikannya. Ya, itu yang saya baca, tsunami di Aceh tingginya dari 15 meter sampai 30 meter loh. Jadi kan 11-12 ya dengan ini. Ya, itu lumayan ya. Lumayan makan korban. Apalagi di Jawa itu lebih banyak penduduknya. Jadi begini ya, sebenarnya saya melihat terowongan itu. Namun begini, pada dasarnya saya menanyakan ya. Pada dasarnya sebenarnya apapun itu tidak bisa secara jelas mengatakan 100% akan terjadi. Karena pada dasarnya yang membuat sebuah takdir adalah Tuhan. Iya. Dan Tuhan bisa mengubah takdir itu. Jadi pada dasarnya jika ingin takdir berubah, jadi banyak orang harus berdoa. Ya. Doanya seperti sesuai dengan agamanya ya, memujanya seperti sesuai agamanya. Jadi kita berdoa agar Indonesia dijauhkan dari bencana yang besar. Saking hebohnya berita tentang tsunami 20 meter ini, sampai akhirnya ini dia Misteripedia, suatu konten yang memuat kisah-kisah misteri, juga memposting dan menelaah terkait dengan kebenaran berita tentang tsunami 20 meter itu. Ini dia cuplikannya. Terjadi di selatan Pulau Jawa. Pasalnya, riset tersebut dilakukan oleh para pakar Institut Teknologi Bandung (ITB), juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasil riset menunjukkan bahwa potensi gempa bumi di selatan Pulau Jawa dengan kekuatan magnitudo 9,1 dan dapat menyebabkan gelombang tsunami mencapai ketinggian hingga 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di pantai selatan Jawa Timur. Sedangkan tinggi rata-rata di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa adalah 4,5 meter. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Zainal Arifin juga menanggapi hal tersebut. Barat Sumatera, Selatan Jawa, sampai Bali adalah zona subduksi pertemuan lempeng benua Asia dan Australia. Ini menjadikan Indonesia mempunyai potensi bencana dari letusan gunung berapi, gempa, sampai tsunami, selain memberikan kesuburan luar biasa bagi tanah Indonesia. Ujar Zainal di Jakarta beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir di situs lipi.go.id. Zainal juga menambahkan, masyarakat sebenarnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos atau dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya adalah bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam, ucapnya. Zainal menerangkan, penemuan fakta berdasarkan penelitian memang dapat berkembang dari adanya mitos. Salah satu mitos terkenal yang berhubungan dengan potensi tsunami pantai selatan Pulau Jawa adalah sejarah pernah terjadinya tsunami di pantai selatan Jawa lewat mitos Ratu Kidul. Diungkapkan oleh Eko Yulianto, peneliti Paleo Tsunami Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Selain melalui panggilan deposit tsunami, Eko juga melacak keberadaan tsunami pada masa lalu lewat kisah-kisah dongeng dan mitos.
Metode ini juga dikenal dengan geomitologi, dengan keyakinan bahwa mitos-mitos kerap menyimpan informasi tentang suatu peristiwa pada masa lalu. Prinsip yang digunakan adalah bumi mempunyai siklus untuk peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, apakah itu letusan gunung, tsunami, banjir, gempa, dan sebagainya. Kejadian alam dan mitos ini kemudian dapat disatukan dalam ilmu geomitologi. Jelas Eko. Eko mengatakan bahwa metode penelitian geometologi meyakini bahwa mitos-mitos masa lalu bukan hanya mitos belaka. Lebih dari itu, mitos kerap menyimpan informasi tentang sesuatu peristiwa di masa lalu yang kita tidak tahu. Seperti contohnya adalah mitos tentang Ratu Kidul yang diduga adalah metafora bahwa pernah terjadi gelombang besar di pesisir selatan Jawa, katanya. Oke pemirsa, ramalan adalah sebuah prediksi yang bisa Anda percaya atau tidak. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora hanya memberikan gambaran terkait dengan tsunami 20 meter tersebut. Seperti apa kebenarannya? Terkait dengan terjadi atau tidaknya, itu adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Sisi positifnya, kita harus selalu berhati-hati dan selalu waspada untuk menghindari dulu wisata ke pantai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Sisi buruknya emang takut, tetapi ketakutan itu adalah suatu hal untuk membuat kita semakin waspada. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Thank you so much for watching my channel, my YouTube channel. Bye.